Ini dia dehidrasi atau kehilangan banyak cairan, misalnya pada pasien diare, muntah-muntah. Terus ada juga yang misalnya dia hipovolemia, kehilangan banyak darah, itu juga bisa diberikan cairan ataupun diberikan transfusi. Sudah belajar transfusi belum? Belum. Gak apa-apa ya, hampir sama, cuma kalau transfusi itu memasukkan darah ya. Darah nanti ada macam-macam, nanti kalian di skill transfusi akan dijelaskan gitu ya. Nah ini nggak ada handscoon juga, jadi nanti saya anggap saya pakai handscoon ya. Saya nggak mau handscoon. Nah untuk infus itu sebenarnya ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada yang namanya infuset. Nah tadi tak suruh bawa infuset makro sama mikro ya, tapi yang dibawa cuma makro tok. Gimana saya bilang ini yang ini adalah mikro ya. Mikro infuset mikro, ini infuset makro. Ada tahu perbedaannya nggak? Bukan ini ada cairannya, ini enggak loh, karena ini kan dipakai. Jarum nggak sih Bu? Ukuran ini ukuran apa? Ukuran tabungnya. Iya. Enggak, yang membedakan adalah ini loh. Kalau ini di dalamnya itu ada kayak apa? Tetes-tetes Kecil ya. Iya. Yang nongol plastik itu ya. Iya. Nah, ini adalah mikroset itu biasanya digunakan untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Jadi kalau mikro nanti tergantung mereknya. Ada yang bukan kayak plastik ini tapi yang nongol itu seperti jarum. Itu juga ada. Kelompok tadi ada komplit ya. Terus kalau yang ini makro, tak buka ya. Kalau yang makro itu nggak ada ya, jadi polosan ya. Jadi kayak gini, ini makro. Ini dewasa. Kalau mikro kan dia ada ininya, kalau makro nggak ada. Ini ada yang kalau beda nanti jarum ya. Nah, keduanya yang membedakan yang pertama tadi, yang kedua adalah faktor tetes. Nanti digunakan untuk menghitung tetes per menit atau menghitung cairan tetesan infus dalam 1 menit. Kalau mikro itu 60 tetes per menit faktor tetesnya. Kalau makro itu ada yang 15, ada yang 20. Kalau ini berarti tergantung merek ya. Kalau ini 20 tetes per menit. 20 faktor tetesnya. Jadi 1 mili itu ada 20 tetes. 20 ya. Kalau ada kemarin saya nemu itu 15, tapi yang lazim digunakan ada yang 20. 15 sama 20. Tapi kalau mikro itu semua merek 60. Nanti digunakan untuk menghitung. Kalau yang ini namanya apa? Transfusi darah. Betul, ini adalah transfusi set. Ini yang digunakan untuk transfusi darah. Nanti sama-sama masuk ke intravena. Kalau ini bedanya ada apa? Enggak. Ada tabung ringan. Ada tabung filternya ya. Ada tabung untuk filternya. Jadi ini adalah transfusi set. Ini nggak kita gunakan, tapi nanti untuk skill transfusi. Tuh, jadi kita menggunakan yang kedua ini. Terus yang kedua ada ini namanya Advocat itu sebenarnya merek kayak merek air mineral. Kalau orang bilang aqua pasti semuanya tahu tuh. Nah, sama dengan Advocat. Tadi ada contoh juga yang merek Advocat, tapi kebetulan ini nggak ada ya. Sebenarnya ini bukan Advocat tapi IV catheter. IV catheter. Jadi kalau ini mereknya DEA. Sebenarnya ada merek Advocat ya kayak air mineral, ada aqua, ada air mineral gitu ya. Ini mereknya Info IV catheter. Jadi kalau kalian nyebut Advocat ya sebenarnya salah, tapi orang pasti tahu yang dimaksud ini. Gitu ya. Mau di sini aja tulisannya Advocat paling. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung kalau dia ambilin Advocat gitu, nggak ada mereknya Advocat ya yang dimaksud ini gitu ya. Jangan langsung tahu IV catheter Pak yang benar ya, jangan ngoreksi gitu ya. Nah ini ada ukurannya ya, ada 24, ada 22, ada kalau ini berarti 20 gitu ya. Ini ada 26. Semakin besar angkanya, semakin besar ukurannya, semakin kecil jarumnya. Semakin kecil angkanya, semakin besar jarumnya. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak. Ini untuk bisa dewasa dengan keadaan misalnya pembuluh darahnya yang rapuh, yang sering digunakan untuk dewasa itu 20, yang anak-anak ini. Jadi tergantung, semakin kecil berarti semakin gede jarum. Semakin gede angkanya berarti semakin kecil jarumnya. Itu ya, jangan kebalik ya. Gitu. Nah ini juga mereknya beda-beda. Ini tadi IV catheter, ini infuset, terus ada alcohol swab. Nanti digunakan untuk apa? Mengelus. Kamu mau dielus-elus pakai alkohol? Mengelap. Dingin-dingin ya Bu, jadi mau. Untuk apa? Nah, desinfektan. Mengelus. Iya juga sih ngelus.
Tapi bahasanya salah. Ini gunting ya. Gunting nanti untuk menggunting plester. Terus ini namanya apa? Nah, benarnya 3W. Namanya 3W. Digunakan untuk apa? Penyambung. Injeksi. Nah, nah betul. Jadi kalau misalnya pada pasien yang nanti ya, misalnya mau dipasang operasi, mau di operasi itu biasanya kita sambungannya dengan 3W karena nanti obatnya itu lewat 3W. Tapi kalau misalnya pada pasien yang dia ranap biasa, ada yang tidak menggunakan 3W, terus nanti injeksinya biasanya lewat karetnya. Iya. Nah, cuma kalau lewat karetnya resiko apa terjadinya bocor ketika dia sudah disuntik-suntik terus. Tapi kalau lewat 3W dia nggak pakai jarum nanti masukinnya, gitu ya. Betul. Kalau 3W itu konsepnya tahu ya? Tahu belum? Kalau ini tuh berarti yang sini ketutup, ya kan? Nah kalau kayak gini berarti yang ketutup dari mana? Dari sini memang nggak ada ya. Berarti semua jalur itu bisa sana, sini sama sini. Tapi kalau kayak gini, berarti yang bisa mana? Yang bisa cuma yang sini. Karena yang sini tuh nggak ada jalurnya, cuma yang jadi yang arah ini adalah yang bisa digunakan. Kalau ini berarti nggak bisa. Sedangkan ini adalah yang untuk memasukkan obat. Ada sepet nggak ya? Kalau nggak ada ya mas nggak apa-apa. Jadi kalau ada tak contohin cara masukin obatnya. Jadi ini adalah untuk memasukkan obat. Kalau nggak ada nanti sambil bawa ini aja, ambil plester nanti aja mas. Gitu ya. Jadi bisa ya konsepnya. Jadi ini nanti disambungkan dengan infuset dan juga dengan advocate-nya. Terus ini alkohol swab sudah. Terus plester ya. Plesternya cuma tinggal ini. Jadi nanti ngambil ya mas. Plesternya seadanya. Terus ada ini kasa ya. Ada apa? Apa namanya? Oh, ini namanya apa? Cairan infus. Nanti tergantung cairan infusnya dokternya merekomendasikannya pakai apa? RL, NaCl, sodium klorida atau misalnya pakai dextrose atau yang lainnya. Ini sudah tahu ya. Tourniquet, terus ini bengkok dan juga bak instrumen. Harusnya ada perlak ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sakjane duduk perlak tapi kain, tapi nggak apa-apa. Nah ini ya alatnya ya. Tapi nanti di rumah sakit itu nggak harus ada ini, nggak apa-apa. Jadi ini tuh opsional aja kalau misalnya memang harus pakai 3W. Jadi kalau misalnya pasiennya besok nggak dipasang 3W, jangan nyari-nyari 3W, nanti kamu dimarahin bisa. Di sini tuh nggak pakai 3W-3W-nan kayak gitu, ya kak. Kalau misalnya dia pasang 3W ya berarti harus dipasang 3W gitu ya. Nah, ini mau di sini prakteknya. Iya. Terus saya dari mana? Coba dari sana. Iya. Di sana. Tapi dari situ bisa bu. Dari situ nggak bisa. Saya ngiri, nggak bisa, saya nggak kidal soalnya. Kecuali gini. Nah, gitu aja bu. Nah, ya gitu aja bu. Kalau gini kan saya ngiri, saya nggak bisa. Jeda dulu aja. Nah, ini Gitu deh. Atau dari Iki. sebelum ke pasien kita apa? Kita harus baca rekam medis. Bapak K umurnya 50 tahun, tua banget ya, 40 tahun. Rumahnya di Pundung ya, mau dilakukan pemberian cairan melalui infus karena bapaknya itu ternyata ada diare dan muntah-muntah sehingga dehidrasi ya. Terus mau diberikan cairan infus sodium ya, harusnya NaCl ya, sodium klorida. Terus dengan menggunakan apa kalau dewasa? Infusatnya apa? Makro. Jadi kita harus cuci tangan dulu 6 langkah, terus harus menggunakan hand. Saya gunain handscoon ya, nggak ada handscoon soalnya. Ini mikro. Makro ya, tadi baru. Prinsipnya adalah bersih. Ini kita pasang ke atas dulu ya, karena kan nggak mungkin kita ngatur kok di bawah, jadi di atas. Ini tuh isinya adalah udara, jadi harus kita isi dulu dengan menggunakan cairan infus gitu ya. Caranya gimana? Sudah, tinggal kita masukkan di sini. Ini diisi dulu. Biasanya ada yang
infuset yang ada tandanya. Kalau ini nggak ada tandanya, jadi diisi kira kurang lebih setengah ya. Iya. Terus kita alirkan atau kita isi selangnya ini dengan menggunakan cairan dan pastikan tidak ada udaranya. Ya kan ngalir. Nah, pastikan tidak ada udara di dalam selang. Ini kalau masih ada udaranya berarti harus dialirkan. Sampai benar-benar kosong. Sampai tidak ada udaranya. Nah, kalau sudah tidak ada, kita sambungkan ke apa? Kalau misalnya dia menggunakan three-way, harus kita sambungkan menggunakan three-way. Kalau enggak berarti kayak gini aja. Kalau menggunakan three-way berarti kita sambungkan dengan three-way. Three-way itu yang asli yang ada tutupnya di sini ya. Ada tutupnya di sini, ada tutupnya di sini, kebetulan kan udah dipakai. Kita sambungkan ke sini. Hujannya kayak gini. Terus ya. Nah, setelah itu three-way itu juga harus kita isi dengan cairan. Kita hilangkan udaranya juga itu ya. Nah, kalau sudah ini siap digunakan, lalu kita ke pasien dengan Jelas banget. Tapi donas sih kenapa? ngeri ya. Kita nggak boleh sering. Ambil ya, nggak apa-apa nanti aja. Kalau spal dengan program guru tuh Apa? spal. Sepalak. Sepalak itu buat anak-anak yang tahu nggak kalau Enggak itu ya, Bu. kalau anak-anak tuh dikasih palak, dikasih perban gulung, tahu? Nanti kalau kalau di infus kalau anak-anak kan dia kan banyak gerak, kalau anak-anak biar nggak lepas itu dikasih palak dulu. Biasanya bisa papan kecil atau misalnya dari kapan yang sudah di bantalan, gitu terus dikasih perban gulung. Biar dia nggak. Tapi dewasa juga ya, kita ke pasiennya. Assalamualaikum Pak. Ini Bapak siapa Pak? Bapak Rizky. Tono. Bapak Kak, umurnya Pak? 40. Rumahnya? Saya lihat ya Pak ya, gelangnya. Oh iya benar ya Pak ya, Bapak Kak. Oh iya. Bapak, saya perawat kita. Di sini saya mau melakukan pemasangan infus ya Pak. Jadi nanti Bapak dipasang di sini pakai jarum ya Pak ya. Tapi nanti nggak sakit kok, cuma sakit sebentar gitu. Nanti ini tujuannya adalah Bapak kan ini muntah-muntah sama diare ya. Jadi Bapak kekurangan cairan sehingga nanti harus diganti melalui infus. Kurang lebih waktunya 10 menit. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ya. Ada. Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nanti itu ya, tangannya menggenggam jarinya yang jempol dimasukkan ke dalam. Dimasukin ke dalam ya Pak ya. Tangan kuat. lagi. Ada jelas. Dimasukin ke dalam ya Pak ya. Seperti gini ya. Terus setelah itu kita cari venanya. Carilah vena yang lurus. Pertama lurus. Tidak bercabang. Bukan Cabang belok, tiga. tapi tidak bercabang. Hindari vena yang ada di pergelangan karena biasanya yang besar itu di pergelangan, malah pergelangan itu Di sini. Iya. Nih, kalau misalnya di atasnya malah boleh. Kenapa diminta menghindari pergelangan? Karena ya, Mendukung banyak. Dan ini tulang Bu, tapi benar sakit. Ya, kalau di atasnya malah nggak apa-apa. Tapi jangan di pas pergelangannya, bisa pas pergelangannya. Karena biasanya vena yang gede malah justru di situ. Iya, Gini. Tapi kalau di atasnya nggak apa-apa. Nggak ada, Bu. Pergelangan ya, jangan menusuk di pergelangan. Nah, kalau sudah kita cari, sudah ketemu, kita pasangkan apa? Tonic wet. Fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas. Pasang ini dulu ya Pak ya. Pasang toniknya itu dari bawah. Biasanya tuh ada yang bingung tuh loh, gini kan. Bu, tonic wetnya tuh salah loh Bu, kebalik. Ada yang langsung nyalain. Nyalahin tonic wetnya padahal. Apa salah saya kan? Terus tonic wetnya rusak ya Bu, ada yang gitu. Padahal orang rusak apa ya? Gini dari bawah ya. Pasang ini dari bawah. Ada pertanyaan? Iya. Ada yang dari atas toh, yuk bingung itu loh. Nah, kalau sudah kita ini ya, sudah terlihat
kita desinfektan dengan menggunakan kapas alkohol. Pakai handscoon loh ya. Iya. Nah, kalau sudah ketemu ini ya, ini lurus bisa dua-duanya. Ini lurus, tapi jangan di sini. Ini berarti berulangan. Oh, di tangan Bu. Nah, ini ya bisa ini karena ini rusak saya di sini aja ya. Iya. Nah, jangan digini-gini. Terus udah dimemek lagi. Kayak tadi siapa buat kalau Jadi kalau misalnya sudah ketemu, sudah yakin baru didesinfektan. Terus habis itu kita siapkan apa? Advokatnya. Maaf ya Bapak kalau sakit. 20. Dewasa. Tadi 40 tahun Mbak bapaknya. Mas anak-anak pasti. Nah, advokat itu sebenarnya yang masuk ke pasiennya tuh cuma ininya. Iya. Oh, enggak, ini cuma buat membantu untuk nusuk Sama aja ganjel. Itu yang masuk semua sih. Saya itu lebih sakit semua. Kenapa? Ini berapa Nah, darahnya kalau, dia, Bu? bentar, kalau sudah coba diukur ya. Jangan sampai misalnya Bu nggak di pergelangan kok Bu, tapi ini kira-kira masuknya ke sini, berarti sampai ke pergelangan gitu ya. Jadi saya segini berarti saya nusuknya di daerah sini ya. Nah, kalau sudah berapa derajat? Seperti injeksi intravena 45. Nah, kalau sudah masuk ditarik mandrin. Mandrin tuh tahu nggak? Mandrin itu ini. Ya. Ditarik mandrinya, harusnya kalau dia masuk dia ada keluar darah. Kalau sudah keluar darahnya berarti ini apa? Dimasukkan semuanya, tetapi nggak boleh 45 derajat, tapi 15. hampir sejajar. Harus mentok. Nah, kalau sudah ini didap, jangan belum masuk, misalnya ya, belum masuk kayak gini udah didap, jangan. Tapi kalau sudah masuk semuanya, baru didap. Kenapa fungsinya didap? Menahan. Menahan biar darahnya nggak sampai kemana. Nah, kalau sudah kita dep, terus habis itu kita Lepas tuh. tourniquet, kita sambungkan dengan ini, dengan cairan infus. Itu harus tekan ya Bu ini. Iya, harus didep. Kalau nggak didep coba aja pasien asli. Enggak lagi lah dia sama Rizky. Ini harus kayak gini terus. Trauma. Kalau sudah dimasukin, kalau udah disambungin ke ini nggak apa-apa. Berarti pas kita muter itu dilepas aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau sudah dimasukin lo ya. Terus kalau sudah berarti kita cek. Oh, dia sudah mengalir gitu ya. Nah, kalau sudah dicek baru kita Sana Cik. jangan di apa namanya, jangan di tapi kita pelan-pelan Keluar. terus habis itu ini ya apa namanya, kita kasih Rasa. nah harusnya yang benar, yang paling bagus itu plasternya adalah plaster apa, transparan. Pepak. Bukan ya Pak, nah tak liatin siapa yang Yang kalau bening ya, Bu? Oh yang bening Oh, yang tengahnya tuh ya Bu ya? bening. Oh, iya tahu. Siapa yang kalau buka plaster dari pinggir? Aku. Nggak tahu mesti. Nah, kalau sudah baru kita kasih ini, sebenarnya ini ya. Apa namanya? Plasternya tuh cilik-cilik. Cilik-cilik itu kecil-kecil. Mau Palembang nggak tahu cilik-cilik loh. Kecil-kecil, Bu. Oh, kecil-kecil. Palembang Pride. Maluku apa sih? Nggak tahu saya. Asli tuh diam Kecil-kecil. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah kita bisa kasih apa namanya, pakai yang labeling kayak kertas undangan itu. Bisa ditulisin terus kapan kita pemasangannya. Karena kalau infus itu harus dia berkala diganti. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita atur aja ya kan. dengan menggunakan jam tangan ya. Iya. Jam tangan saya kebetulan mati baru aja kan. Lucy peka lah. Mau pakai itu ya, Bu? PJP kok. Nah, kalau sudah kita sudah bereskan alat. Bapak ini sudah selesai ya Pak ya untuk pemasangannya. Gimana Pak, sakit ya Pak ya? Banget. Ya, Bapak nanti kalau ke kamar mandi ini diusahakan harus lebih tinggi ya Pak ya. Atau nanti kalau misalnya bingung nanti Bapak bisa panggil perawat yang menjaga di sini. Karena nanti kalau enggak nanti darahnya bisa naik gitu ya Pak ya. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan saya nanti ke sini untuk mengecek keadaan Bapak kembali. Saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Salam.